Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang kalimat fakta dan opini mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SD. Di sini media pembelajaran berbasis teknologinya saya menggunakan website Gimket. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu peserta didik dapat menambah wawasan mengenai pengertian, ciri-ciri, dan contoh dari kalimat fakta dan opini. Yang kedua, peserta didik dapat mengimplementasikan kalimat fakta dan opini dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat bersikap baik dalam proses belajar. Baiklah, langsung saja kita ke materi pembelajaran kita. Nah, yang pertama itu ada pengertian mengenai kalimat fakta dan opini. Jadi, kalimat fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan dengan kebenarannya. Nah, sedangkan kalimat opini adalah pendapat atau pandangan seseorang tentang sesuatu yang bersifat subjektif dan tidak dapat dibuktikan dengan cara objektif. Nah, jadi anak-anak, fakta adalah pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya, sementara opini adalah pendapat atau kepercayaan pribadi yang tidak dapat dibuktikan dengan cara pasti. Baiklah anak-anak, selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri dari kalimat fakta dan opini. Yang pertama itu ada fakta. Nah, ciri-cirinya yang pertama dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, maksudnya ini fakta adalah pernyataan yang bisa diuji atau diverifikasi melalui bukti nyata. Nah, misalnya kalimatnya itu air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius di tekanan udara normal. Nah, kalimat ini menunjukkan kalimat fakta karena bisa dibuktikan lewat eksperimen ilmiah. Nah, yang kedua itu bersifat objektif atau tidak dipengaruhi oleh perasaan atau pendapat pribadi. Nah, maksudnya di sini yaitu fakta disampaikan berdasarkan kenyataan atau data, bukan berdasarkan pendapat, perasaan, atau sudut pandang individu. Misalnya, contoh kalimat fakta, misalnya itu Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kalimat ini menunjukkan fakta karena dia terlepas dari siapa yang mengatakannya. Nah, yang ketiga itu memiliki data atau informasi yang konkret. Nah, karena fakta didukung oleh angka, bukti atau data yang nyata dan bisa dilihat atau diukur. Misalnya, jumlah provinsi di Indonesia adalah 38 karena ada data resmi yang mendukung pernyataan ini. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri tentang kalimat opini. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, maksudnya ini opini adalah pendapat yang tidak bisa dibuktikan secara pasti karena bersifat subjektif. Misalnya, cuaca hari ini sangat menyenangkan. Tidak bisa diuji benar atau salah karena tergantung pada perasaan orang yang mengatakan tersebut. Nah, yang kedua itu bersifat pribadi atau emosional. Nah, misalnya opini itu kan berasal dari sudut pandang perasaan atau pengalaman seseorang. Misalnya, menurut saya film itu membosankan. Nah, kalimat tersebut menunjukkan opini karena itu penilaian pribadi. Yang ketiga yaitu tidak mengandung data konkret. Nah, jadi opini itu biasanya tidak didukung oleh bukti atau data yang jelas karena lebih mengandalkan perasaan atau keyakinan seseorang sehingga bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Baiklah anak-anak, materi selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai contoh dari kalimat fakta dan opini. Nah, yang pertama itu ada fakta. Nah, satu, bendera Indonesia terdiri dari dua warna, merah dan putih. Nah, itu termasuk contoh kalimat dari fakta. Nah, kenapa fakta? Karena di situ ada kalimat
terdiri dari dua warna, merah dan putih. Berarti itu kalimatnya dapat dibuktikan. Jadi termasuk kalimat fakta. Yang kedua yaitu upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin. Nah, kenapa fakta? Karena di kalimat tersebut ada kata setiap hari Senin. Berarti setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera. Jadi merupakan kalimat fakta. Yang ketiga yaitu matahari terbit di sebelah timur. Nah, itu termasuk juga kalimat fakta. Nah, selanjutnya itu ada contoh tentang kalimat opini. Yang pertama itu taman sekolah ini adalah yang terindah di kota ini. Nah, itu termasuk kalimat opini. Kenapa opini? Karena tidak semua orang mengira taman sekolah tersebut itu yang terindah kayak itu. Mungkin ada yang mengatakan taman di tempat lain itu ada yang lebih indah dari taman sekolah ini. Nah, yang kedua itu bermain di taman sangat menyenangkan. Itu termasuk opini juga, karena mungkin ada saja orang itu bermain di taman itu mungkin tidak menyenangkan. Yang ketiga itu makanan itu sepertinya enak sekali. Nah, itu juga termasuk contoh kalimat opini. Baiklah anak-anak, itulah materi singkat penjelasan mengenai kalimat fakta dan opini tadi. Nah, untuk mengetahui pengetahuan kalian mengenai kalimat fakta dan opini ini, apakah kalian sudah memahami? Di sini Ibu ada sebuah games. Nah, gamesnya ini melalui website GameKit. Nah, nanti kalian Ibu suruh untuk login ke website GameKit. Nah, ini kan ada kodenya. Nah, kita akses kodenya ini. Klik join. Kalau sudah dimasukkan kodenya, kita klik join. Kita klik nama kita. Nah, kita mulai ya. Kita klik answer question. Nah, soal yang pertama yaitu manakah dari kalimat berikut ini yang merupakan opini? A. Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara. B. Saya pikir warna biru lebih indah dari warna merah. C. Air terdiri dari dua unsur, yaitu hidrogen dan oksigen. D. Gunung Everest adalah gunung tertinggi di dunia. Nah, soalnya tadi manakah dari kalimat berikut ini yang merupakan opini? Nah, kita jawab sama-sama ya. Jawabannya itu B. Oke, betul ya. Lanjut soal kedua. Berikut ini adalah kalimat opini kecuali. Nah, kecuali itu berarti yang bukan termasuk dari kalimat opini. A. Menurut saya makanan itu kurang enak. Nah, A ini termasuk kalimat opini atau bukan? Termasuk kan? Nah, yang B. Saya rasa film itu sangat membosankan. Nah, itu termasuk kalimat opini. Yang C. Lagu itu sangat merdu dan menyentuh hati. Itu termasuk kalimat opini juga. Nah, yang D, Piala Dunia terakhir diadakan di Qatar. Nah, berarti jawabannya itu D. Kita klik. Oke, betul ya. Kita lanjut soal ke nomor 3. Kalimat yang merupakan opini adalah kalimat yang merupakan opini, berarti pendapat atau pandangan seseorang. A. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. B. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. C. Gunung Merapi meletus pada tahun 2010. Yang D. Menurut saya cuaca hari ini sangat menyenangkan. Nah, jawabannya itu D. Oke, soal yang keempat. Selanjutnya itu kalimat fakta terdapat pada pilihan
Nah, A. Bumi berputar mengelilingi matahari. Yang B. Uang bukanlah segalanya dalam hidup. Yang C. Orang sukses pasti bekerja keras. Yang D. Menurut saya, belajar di rumah lebih baik daripada di sekolah. Nah, ayo anak-anak, ini jawabannya apa? Kalimat fakta terdapat pada pilihan. Pilihan apa? A, B, C, atau D? Nah, jawabannya itu A. Oke. Selanjutnya, soal yang terakhir. Manakah kalimat berikut yang termasuk kalimat fakta? Yang A, menjadi kaya adalah tujuan hidup semua orang. Nah, ini termasuk contoh kalimat opini ya. Yang B, menonton televisi lebih menyenangkan daripada membaca buku. Ini termasuk kalimat opini juga. Yang ke C, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Nah, ini termasuk kalimat fakta. Yang D, menjadi guru adalah pekerjaan yang paling mulia. Nah, jawabannya itu adalah C, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Oke, kita klik ya. Oke, soalnya habis. Baiklah, mungkin itu saja materi pembelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.